Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai. Sebab itu kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Untuk kami selalu melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau penolong kami. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila setiap pujian yang kami naikkan saat pagi hari ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami umat-umat-Mu. Dan kami percaya mata Tuhan tertuju bagi setiap kami yang ada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Ini hamba-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Untuk hamba-Mu menyampaikan pesan Tuhan untuk seluruh jemaat GB di Telaga Kasih yang ada saat pagi hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami mau duduk diam, kami mau pasang telinga kami, siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami menikmati dan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita semua bersyukur, amin. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa itu berlaku bagi setiap kehidupan kita. Saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan menjadi pribadi yang setia. Mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Kalau sudah menemukan nanti kita akan membaca bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dan kita juga lihat coba di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Saya akan membacanya ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Baik di dalam 1 Tesalonika, baik di dalam 2 Tesalonika, tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah setia. Apa Bapak Ibu? Tuhan adalah setia. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan firman Tuhan menjadi pribadi yang setia. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia. Dia setia memberkati kita. Buktinya Bapak Ibu, kita ada sampai detik hari ini ada di tempat ini. Dengan tidak kurang suatu apapun. Itu karena apa? Karena Tuhan begitu setia memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Kalau kita punya Allah yang tidak setia, Tuhan tidak setia memberkati kita, apa jadinya hidup kita Bapak Ibu? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia untuk menolong kita Bapak Ibu. Dalam kesulitan kita, dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Dia Allah yang setia untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita semua yang ada saat pagi hari saya percaya. Tidak pernah Bapak Ibu tidak ditolong Tuhan. Amin. Siapa yang di sini tidak pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada. Buktinya apa? Itulah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia setia untuk menolong kita. Dia setia memberkati kita. Dan dia Allah yang setia untuk apa? Menyertai kita. Kemanapun kita pergi dan melangkah. Ketika kita maju, ketika kita mundur. Ketika kita ke kanan, ke kiri. Kemanapun kita melangkah. Kita bersyukur
punya Tuhan yang setia, yang selalu menyertai hidup kita. Kalau Tuhan tidak berserta dengan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan hidup kita tidak ada dalam kendali Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang senantiasa setia menyertai sepanjang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur bahwa kita dianugerahkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kita memiliki Allah yang setia. Di mana Yesus sudah menjadi teladan bagi setiap kita. Kesetiaannya sudah terbukti. Sampai apa dia mati di kayu salib. Itu kenapa? Dia memberikan teladan bagi kita. Kita melihat bahwa dia Allah yang setia. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, kalau Allah sudah berlaku setia dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Kalau Allah sudah setia kepada kita, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Yang kita lakukan adalah kita juga setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan sudah setia memberkati kita, menolong kita, menyertai kita. Tuhan juga mau dalam hidup kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Bapak sekasih dalam Tuhan, dia begitu setia dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita juga setia kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat 9 saya akan membacakannya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dikatakan bahwa dia Allah yang setia, dia sudah berlaku setia dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, jadilah pribadi yang setia. Setia dalam hal apa Bapak Ibu? Setialah kepada Tuhan. Setia dalam hal apa Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan? Setialah dalam hal beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya apa kata janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Artinya kita sedang diajar untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah di gereja hari Minggu cuma berapa jam Bapak Ibu? Paling lama 2 jam. Paling cepat 1,5 jam. Lama enggak Bapak Ibu? Enggak. Dibandingkan dengan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dibanding dengan kesetiaan Tuhan memberkati, menolong, menyertai kita. 1,5 jam. Itu waktu yang begitu singkat sebenarnya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Ibadah hari Minggu itu cuma hari Minggu di tempat ini. Tetapi ada kalanya. Ada banyak orang-orang yang enggan melangkahkan kaki untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkata janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi persoalannya seringkali kita enggan untuk melangkah untuk pergi ke rumah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ingat akan kasih Tuhan, kita ingat akan kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan ringan untuk melangkahkan kaki kita untuk apa? Untuk pergi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia dalam beribadah kepada Tuhan.
Apa yang kasih dalam Tuhan? Di dalam ibadah itu. Mempunyai banyak keuntungan Bapak Ibu. Keuntungannya apa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kita bisa mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bisa dengarkan firman Tuhan. Apa kasih dalam Tuhan? Jadilah pribadi yang setia dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kemarin Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Karena ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan oleh kehadiranmu. Hati Tuhan disenangkan oleh pujian yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan oleh setiap penyembahan yang kau naikkan kepada Tuhan. Milikilah, jadilah pribadi yang setia. Dalam hal apa? Beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah setia beribadah kepada Tuhan. Dan setialah untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Roh kita menyala-nyala. Ada semangat yang luar biasa untuk apa? Kita melayani Tuhan. Bapak Gembala katakan kemarin bahwa hidup ini kesempatan. Kalau engkau masih diberikan hidup, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Dan lebih tegas lagi firman Tuhan saat pagi hari ini, setialah dalam engkau melayani Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan percayakan. Baik itu mungkin terima tamu, berdoa, kolektan, WL Singer, dan semua ambil bagian dalam pelayanan. Setialah. Jangan banyak alasan. Jangan engkau lebih berat hal yang di luar sana. Tapi biarlah kesetiaanmu terbukti di hadapan Tuhan dalam hal engkau melayani Tuhan. Sehingga ketika kakimu masih engkau bisa pakai untuk berjalan, melangkahlah untuk engkau melayani Tuhan. Ketika tanganmu bisa engkau pakai untuk melayani Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Ketika jantungmu, hatimu masih berfungsi dengan baik, pakai semuanya untuk melayani Tuhan. Yesus turun ke dunia untuk melayani. Dan itu teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, Tuhan mau dalam hidup kita. Layanilah Tuhan selagi engkau diberikan kesempatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sejak saya kenal Tuhan, sejak saya percaya akan Tuhan, roh saya terus menyala-nyala. Untuk apa? Saya melayani Tuhan. Waktu itu saya baru kenal Tuhan karena dulu saya dari agama seberang. Nggak ngerti namanya jadi WL Singer, lagu-lagu rohani, nggak tahu. Yang saya lakukan apa? Tuhan, aku sudah terima kasih-Mu yang luar biasa. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Setiap hari Minggu saya ada di pastori, nyuci piring. Karena ketika selesai ibadah seperti kayak di pastori gitu ya. Makan, jemaat, ada pengerja-pengerja, waktu itu banyak pengerjanya. Saya ambil bagian. Ke belakang saya cuci piring. Bahkan ketika sewaktu-waktu saya main ke pastori, saya bantu untuk nyuci. Dan apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Kenapa? Bentuk saya mau melayani Tuhan. Berkembangnya waktu, Tuhan percayakan untuk saya sekolah Alkitab dan saya jadi hamba Tuhan.
Makanya saya sering berkata kepada anak-anak di gereja, di pastori ketika mereka nyuci piring. Tante Mbien berawal dari nyuci piring loh, jadi hamba Tuhan. Lu tante kok aku jadi hamba Tuhan, jadi pendeta Mbien. Gitu. Loh, kalau memang itu panggilan yang Tuhan berikan, kenapa? Firman Tuhan katakan ketika engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan setia dalam perkara yang besar. Perkara yang kecil saya nyuci piring. Lama-lama Tuhan angkat, Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan. Bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Berawal dari mana? Saya setia dalam perkara kecil, dalam melayani. Hanya nyuci piring, mungkin nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jangan berkata, oh aku ra iso iki. Jangan alasan. Segala sesuatu kita bisa lakukan. Kalau kita melakukannya semuanya seperti untuk Tuhan, itu kita sedang melayani Tuhan. Ketika waktu, kesempatan Tuhan beri bagi kita, pakai hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kemarin pengurus-pengurus sudah dilantik. Tetap setia dalam melayani Tuhan. Amin. Banyak godaan ketika kita melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak yang seringkali membuat hati kita sakit, enggan untuk melangkah melayani. Tetapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, masalah yang ada di depan kita, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Amin. Karena engkau bukan melayani manusia, tetapi engkau sedang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi tetaplah setia dalam hal engkau beribadah kepada Tuhan. Setialah dalam engkau melayani Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita, selain kita setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada pasangan kita atau keluarga kita. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, kita harus setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus setia kepada pasangan hidup kita atau keluarga kita. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga, rumah tangga yang hancur. Dan ada banyak rumah tangga orang percaya, orang Kristen yang akhirnya hancur. Kenapa? Karena antar suami istri mereka berlaku tidak setia. Banyak alasannya. Wong bojoku ki nek di rumah pakai daster terus blenger aku. Wes bodine kaya bas betot. Di rumah pakai daster, pakai minyak kayu putih. Wes ora ono sedep-sedepe, ora ono indah-indahe nek dipandang. Alasannya demikian. Dan sering kali saya dengar alasannya apa? Istriku terlalu cerewet. Ini sing di luar sana itu loh. Wala kalem, ngomong, merhatiin. Urung makan ditawani, mas, sudah makan mas. Istriku di rumah loh, isine ngoceh. Terus jadi alasan. Sehingga apa? Begitu banyak rumah tangga yang hancur. Tuhan tidak mau itu terjadi bagi setiap kita anak-anaknya, amin. Karena sebuah perkawinan itu sangat-sangat ada di hati Tuhan. Buktinya apa? Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah ketika ada perkawinan di Kana. Di mana orang kehabisan anggur, di situ Tuhan menyediakan anggur yang terbaik. Artinya apa? Keluarga itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau keluarga-keluarga Kristen hancur? Apakah di situ nama Tuhan dipermuliakan? Tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Milikilah pribadi yang setia atas keluarga kita, atas pasangan hidup kita. Amin. Suami-suami, mungkin istrimu bodinya sudah berubah. Dulu langsing, sekarang langsung, rak popo. Dulu mulus wajahnya, sekarang jerawatan, rak popo. Hatimu kalau ngomong,
Yang apa yang cemongmu ku lho, wandel banget. Wanita nek diomongke cemong, flek aja udah jadi ndak pede ya. Ki cemongmu ku lho yang gitu. Lah hatine langsung ciut. Ngoco langsung, apa tenan to? Wis cemongan wis ora ayu gitu. Saya sering kali mancing yang sayang we aku rak siang. Sayang. Yang aku cantik enggak siang? Cantik. Cantiknya enggak tulus ya. Cantiknya enggak tulus, saya ngerasa kok. Kamu cantiknya enggak tulus gitu. Tapi ada kalanya dia bilang, "Yang, kamu kok cantik banget sih yang hari ini," gitu. Nah, kalau ngomong ngono wis tau pasti, "Wah, ada sesuatu ini," gitu ya. Ngono nek diomongi cantik ada sesuatu. Kok nek orang ngomong ra cantik ya nyotone ngono gitu ya. Wes pokok men ya. Mbok bodine berubah, mbok wajahnya sudah berubah, udah cantik lagi dan sebagainya. Hai suami-suami, tetaplah setia kepada istrimu. Amin. Karena apa? Itulah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan coba-coba lirik kanan kiri. Tapi pandanglah pasangan yang ada di depanmu. Jangan tengok kanan kiri. Berbahaya. Oke? Apa bapak-bapak? Berbahaya. Hati-hati ya. Nah, sekarang istri-istri. Nek ngomong, sing ninggal ke pasangan, sing biasanya selingkuh itu biasanya itu laki-laki. Tidak, gitu. Tidak semua laki-laki seperti itu, gitu ya. Terkadang ada begitu banyak wanita-wanita di luar sana meninggalkan suaminya, pergi ke pria yang lain. Wih, bojoku ki gendut, wetenge jembling, gigi ompong, sorano menarik gitu ya. Wes. Ireng sisan gitu. Wes toh cendik sisan orang itu. Genap sudah gitu ya. Sedangkan di luar sana tinggi besar, berwibawa ya toh. Kayak kok perhatian senengnya nyanjung-nyanjungmu. Kamu kok cantik toh, Mbak. Kamu kok langsing sih, Mbak, padahal gendut ya toh. Wah, muji-muji, akhirnya berbunga-bunga. Akhirnya hatinya luluh, rontok. Akhirnya apa? Berpaling. No. Istri-istri, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimanapun keadaan suamimu, dia adalah suami yang terbaik yang Tuhan berikan. Belajar untuk setia. Amin. Bodine Pak Timus kok ini toh. Tapi kemarin ada kita bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan. Linda, itu loh ya suamimu buat giginya dipasang gitu toh. Kurang menarik tuh dine. Aku ndak memandang rupa. Bagaimana suamiku itu aku tetap mencintainya gitu. Kok ndak memandang rupa? Loh iya, kalau ndak memandang rupa bentuknya kayak apapun saya tetap setia sama Pak Timo ya toh. Karena saya tidak memandang rupa. Tuhan aja tidak memandang rupa kok. Di mata saya Pak Timo the best. Jempol 4 keluar semua. Luar biasa ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Kita diajar untuk setia kepada pasangan kita. Baik suami ke istri, istri ke suami. Anak-anak, setialah kau kepada orang tuamu. Ada begitu banyak anak-anaknya akhirnya lari meninggalkan orang tuanya, pergi dari orang tuanya karena sudah merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu. Orang tua diabaikan. Tetapi anak-anak belajarlah setia kepada orang tuamu. Siapapun bagaimana keadaan orang tuamu, setialah engkau kepada orang tuamu. Kemarin saya ketika ada di rumah sakit, ketika nungguin Pak Kris, ada satu bapak-bapak, dia kayak apa ya? Gini-gini terus gitu ya, gini-gini terus, sakit, dan tidak ada satupun yang nungguin. Ada anaknya, istrinya, tidak ada satupun. Dan kata pihak rumah sakit, dia sudah terbiasa sakit pergi ke rumah sakit sendiri. Di rumah sakit ya dia sendiri, ketika pulang ya sendiri. Di mana anaknya? Di mana istrinya? Tapi sekasih dalam Tuhan, belajarlah menjadi pribadi yang setia.
pada keluargamu. Ketika engkau sama-sama saling setia, maka berkat Tuhan itu yang akan turun. Hidup rukun, berkat turun. Ketika rumah tangga rukun, satu dengan yang lain saling setia, saling mengasihi, maka berkat-berkat yang daripada Tuhan itu akan dicurahkan bagi setiap rumah tangga kita. Anak-anak yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini tidak panjang. Tetapi pagi ini kita diajar untuk kita setia. Setia kepada Tuhan dalam hal kita beribadah, dalam hal kita melayani Tuhan, dan setia kepada keluargamu. Suami tetap setia kepada istri, tetap setia. Orang tua tetap setia kepada anak-anak. Bagaimanapun anak-anaknya itu adalah anak yang harus dikasih, yang harus disayangi. Bagaimanapun orang tua, anak-anak wajib untuk menghormati, mengasihi, dan tetap setia kepada orang tua. Sehingga ketika semuanya itu berjalan dengan baik, berkat Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah pribadi yang setia. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dia adalah pribadi yang setia. Dan kita anak-anaknya sudah seharusnya kita juga memiliki, kita menjadi orang-orang yang setia. Tuhan tidak menuntut banyak dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Karena ketika engkau setia kepadanya, Dia juga akan berlaku setia dalam hidup kita. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, apa jadinya ketika Tuhan tidak berlaku setia atas kehidupan kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang begitu setia. Dia setia menolong kita, Dia setia memberkati kita, Dia setia memimpin kita, Dia setia menyertai sepanjang hidup kita. Dan sampai detik hari ini kalau kita ada, semua karena kasih setia Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu, buka mata dulu, jangan tutup mata dulu. Ya, saya simpulkan dulu firman Tuhan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, Allah itu setia, maka kita harus menjadi pribadi yang setia. Nah, yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Nah, setia kepada Tuhan, itu ayatnya mengatakan begini. Jangan ada padamu Allah lain. Itu di mana itu? Ya, coba cari nanti di Ulangan, ya di Ulangan 5, di Ulangan di Keluaran berapa itu ada. Jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Itu kata firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain. Namanya setia kepada Tuhan, kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diaplikasikan seperti yang Ibu Gembala sampaikan, melalui setia dengan pelayanan, setia dengan pekerjaan Tuhan, ya, dan setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan ngomong apa? Beribadahlah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setia kepada pasangannya. Kalau tadi yang pertama setia kepada Tuhan, apakah di perjanjian baru ada? Ada. Yesus ngomong apa? Jangan mengabdi kepada dua, Mamon atau Tuhan. Pilih salah satu. Kita harus memilih, hanya kepada Tuhan kita mengabdi. Nah, kalau setia kepada pasangannya, di mana ayatnya? Masih dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, dia berkata apa firman Tuhan? Jangan di dalam pasal 5 itu Ulangan ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu.
Lalu dalam kitab Keluaran juga dikatakan jangan mengiini rumah tangga atau rumah orang lain atau merusak rumah tangga orang lain. Jadi itu kata setia kepada pasangannya. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya. Artinya jangan merusak rumah tangga orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia kepada pasangannya adalah perintah Tuhan. Dalam janji pernikahan, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu artinya sedang membidik atau menyasar bahwa kita harus punya satu istri, satu suami, dan saling setia. Jadi kalau tadi Ibu Gembala berkata, Pak Timo sudah ompong, sudah gendut, ya saya bersyukur karena Ibu Gembala menerima saya apa adanya. Ya, walaupun saya sering menyakiti dia, tapi di balik saya menyakiti dia, dia sering tak ajak jalan-jalan. Lalu saya berkata, nih mah tak kasih uang, silahkan beli baju. Kalau enggak, ayo mah kamu pilih baju. Wah, yang bagus. Tapi tak tot kemburine. Nek jiko sing larang aku ngomong, ojo kuwi kae wae gitu saudara ya. Tapi setia bersama-sama. Jadi kemarin pas sama bapak-bapak, ibu-ibu ndak sengaja jalan-jalan, saya pancing bapak-bapak ya, apalagi Pak Samyono itu tak pancing. Wah itu loh Pak, cantik loh Pak. Pak Samyono bilang, masih cantik yang di depan saya, artinya masih cantik Mbak Menik katanya. Haleluya. Nggak tahu itu ada orangnya ya, saya kira. Kalau nggak ada orang, ya nggak tahu, saya tanya saja ya gitu. Saya ini Bu Linda tadi kan banyak orang ngomong, saya tetap setia. Di dalam hatinya saya tidak tahu gitu kan. Tapi saya percaya ya, mau ada tembongnya, mau ada cemongnya, tetap saya akan mencintai dia. Haleluya saudara. Haleluya. Dan makanya saya lebih baik dibilang seperti rantang dan cantelannya daripada lungo dewe-dewe nanti kecantol ning dalan. Ya saudara ya. Nggak apa-apa saya dibilang, wah Bu Linda Pak Timo ki koyok apa tumbuh sama tutupnya kayak rantang sama canda. Di mana ada Pak Timo, ada Ibu Linda. Di mana ada Bu Linda, ada Pak Timo. Yaitu namanya setia. Karena kita sudah sama-sama tahu kelemahannya, maka kita apa? Saling menjaga dan saling melayani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan pagi hari ini menjadi pengajaran buat kita untuk menjadi pribadi yang setia. Lalu yang anak-anak remaja berkata, lah terus gue remaja piye Om? Belajarlah setia kepada orang tuamu. Belajarlah setia kepada pacarmu. Walaupun sering dihianati, tetap belajar setia dengan pacarmu. Gitu. Mari kita bangkit berdiri semuanya, saudara. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah nama. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus.